Halo teman-teman semua, selamat pagi dan kembali lagi dengan saya Amelia Saleh Salsabila di podcast Berbagi Informasi. Kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila dalam pandangan masyarakat loh. Dan tentunya aku udah mengundang salah satu narasumber kita yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai Pancasila dalam pandangan masyarakat. Dan dia udah join di ruang Zoom ini. Yuk kita sambut dia. Cekidot. Hai, Halo Mbak Fariha ya. halo. Iya, bentar. Sebelum mulai podcast kan orang-orang pada belum tahu kan tentang Mbak Fariha. Sekarang bisa perkenalan dulu dari nama, umur, Iya, dan terserah Mbak Fariha deh mau perkenalan apa aja. oke. Perkenalkan, nama saya Tias Fariha Syekh Putri. Saya usia 22 tahun. Saya alumni dari Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya bekerja. Dulu di UNESA jurusan apa kan Mbak? Jurusan Ilmu Ekonomi. Anak FEB. Iya. Oke, kita mulai ya, Mbak, tentang podcast. Aku akan tanya-tanya ke Mbak Fariha dan kita bisa sharing-sharing informasi gitu. Iya. Nah, menurut pandangan dari Mbak Fariha sendiri sebagai masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di daerah rumah Mbak Fariha sendiri itu gimana terhadap relevansi Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari Mbak Fariha? Iya, relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari biasanya itu mengacu ya pada pentingnya nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat kontemporer. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia tetap memiliki relevansi yang kuat. Pancasila memiliki relevansi penting dalam memandu pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan hidup dapat membimbing kebijakan dan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Jadi kayak sila pertama kan memiliki makna mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, makna ini tuh mengajarkan betapa pentingnya menjaga nilai-nilai keagamaan, toleransi beragama di dalam masyarakat, dan spiritualitas sebagai landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian sila kedua itu menggarisbawahi pentingnya menghargai martabat manusia, kesetaraan, dan keadilan sosial dalam masyarakat. Sila ketiga itu menekankan pentingnya persatuan dan keragaman. Pada era modern yang semakin memudahkan manusia untuk saling terhubung tanpa terhalang batas geografis, sila ini mengajarkan untuk menghargai perbedaan budaya, agama, suku bangsa dan serta membangun kesatuan dan solidaritas sebagai bangsa Indonesia. Dan kemudian yang terakhir adalah sila yang kelima, itu mengandung makna tentang demokrasi, partisipasi, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Sila tersebut mengandung makna tentang pentingnya partisipasi aktif warga, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, dan pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, kemudian tadi yang ke sila yang ke maaf maaf tadi sila yang keempat, yang ini sila yang kelima, yaitu menekankan pentingnya keadilan sosial dan apa ya kayak retribusi yang adil dalam masyarakat begitu. Oke, jadi kelima sila Pancasila itu pastinya udah banyak diterapin ya di apa sekitar warga rumah Mbak Faria sendiri dan tentunya Mbak Faria pasti Iya, ikut
apa melaksanakan juga berpartisipasi. sila-sila Pancasila itu. Ya, benar sekali. Nah, dari penerapan Pancasila tadi itu apa ada tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari, Mbak? eh Tentunya ada tantangan-tantangan dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila ya. Seperti kayak adanya ujaran kebencian, kita kan sering marak ditemukannya di sosial media. Pada era globalisasi ini yang sangat perkembangan teknologinya melejit, kebebasan berpendapat yang seharusnya mengarah ke debat logis berubah menjadi lontaran ejakan yang berdasarkan subjektivitas. Ujaran kebencian beresiko menimbulkan perpecahan antar masyarakat. Nah, ini menjadi tantangan berat bagi Pancasila untuk tetap bersatu, selaras dengan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang kedua, masuknya budaya asing. Masuknya budaya asing yang dapat mempengaruhi ideologi dan pola pikir kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, hoax ya. Ini kan sering terjadi penyebaran berita bohong atau hoax yang masif pada media sosial, mempengaruhi pola pikir masyarakat dan membuat ideologi Pancasila itu sulit untuk ditegakkan. Kemudian yang keempat itu radikalisme dan terorisme. Ini kan ancaman yang semakin marak dilakukan oleh sebuah kelompok dengan kepentingan pribadi. Nah, hal ini juga beresiko menimbulkan perpecahan masyarakat. Kemudian yang ke, kemiskinan. Kemiskinan di era globalisasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima yang menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian adanya konflik sosial. Di era globalisasi ini kan banyak hal ya seperti protes masyarakat terkait kebijakan ketidakadilan dari pemerintah terhadap rakyatnya. Pancasila ditantang untuk menyelesaikan masalah tersebut, khususnya yang berkaitan dengan persatuan dan keadilan. Terlebih dalam sila yang kedua disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada ujaran sara, banyak ujaran sara yang tidak sesuai dengan tujuan Pancasila, sehingga ini bisa merusak ideologi Pancasila dalam kesehariannya. Kemudian yang terakhir ini adalah pemahaman Pancasila, yang mana kita ketahui pemahaman terhadap Pancasila ini yang terkikis karena hilangnya materi pembelajaran tentang pentingnya nilai-nilai dalam Pancasila di kehidupan masyarakat Indonesia, begitu. Kan tadi, oke, kan tadi kan udah nyebutin beberapa tantangan terbesar dan menurutku kan di generasi muda sekarang kan juga apa ya bukan terkontaminasi sih kayak lebih ke suka ke apa budaya asing karena maksudnya budaya asing itu kan Ya, apalagi lagi maraknya budaya Korea gitu. K-pop. K-pop. Terus menurut Mbak Fariha itu bagaimana cara Mbak Fariha untuk mengatasi tantangan terbesar itu sama yang itu loh kan tadi kan juga sempet nyinggung hoax kan banyak hoax-hoax yang tersebar gitu. Iya, untuk masuknya budaya asing, menurutku sih kita harus pintar-pintar memilah ya. Kita jangan sampai eh, kayak lebih fanatik lah kepada budaya asing dan melupakan budaya kita yang ada di Indonesia. Menurutku kita harus 50-50, 50%, 50%. Jadi selagi kita bisa mengikuti dan mengembangkan budaya di Indonesia, maka kita juga harus, maksudnya kayak budaya yang ada di budaya asing yang ada di Korea itu mungkin kita bisa apa ya gunakan, kita bisa terapkan, dan kita juga bisa ambil sisi positifnya bagaimana dan kita membuang sisi negatifnya begitu. Dan untuk masalah hoax-hoax kan banyak sekali yang di media sosial kita nggak tahu sumbernya valid atau enggak gitu kan. Jadi lebih bijaknya kita harus tahu sumbernya dari mana, kita harus ngecek apakah itu benar-benar valid atau enggak. Jadi kita jangan terjerumus oleh berita hoax yang semakin beredar. Nanti bisa merugikan sekitarnya juga.
Nah, teman-teman, jadi kalau dapat sebuah berita itu jangan langsung disebar, tapi harus ditelusuri dulu ini sumbernya dari mana, benar apa enggak. Jadi biar nggak merugiin semua orang gitu kan. Nah, sebagai seorang yang dulunya seorang mahasiswa, bagaimana Mbak Fariha itu melihat peran Pancasila dalam membentuk karakter dan moral generasi muda saat ini? Ya, karakter moralitas merupakan kan sikap atau sifat ya yang harus dimiliki generasi muda untuk menciptakan bangsa dan negara yang berkualitas. Kesuksesan yang diraih oleh bangsa dan negara ini tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat, terutama generasi muda. Sehingga generasi muda ini harus membekali diri dengan karakter dan moralitas, sehingga dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjaga kebudayaan yang dimiliki dalam globalisasi perkembangan zaman. Pancasila harus menjadi pasangan hidup generasi muda. Pancasila ini dapat menjadi filter segala sesuatu dari pengaruh negatif globalisasi. Selain itu dapat membangkitkan kesadaran kaum muda untuk memiliki moralitas dan mentalitas yang positif dengan berbagai hal yang harus dilakukan dalam lingkungan, baik keluarga, pendidikan, dan masyarakat, dan mengarahkan dan menyadarkan generasi muda pada hal-hal dalam kegiatan yang positif gitu. Kemudian pendidikan dengan Pancasila sebagai dasarnya menekankan pada nilai-nilai untuk menumbuhkan warga negara yang baik dan patriotik. Dan kemudian juga memberikan bekal pendidikan yang berlandaskan pada konsep iman dan takwa dan pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan susila. Bahwa pendidikan merupakan wahana yang dapat menanamkan nilai-nilai karakter dalam mengemban ilmu dan sekolah adalah tempat untuk mengembangkannya. Sehingga pendidikan itu mempunyai impact yang sangat besar dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Begitu. Oke. Lalu bagaimana peran pendidikan di lingkungan kampus dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sendiri, Mbak? Ya, nilai-nilai Pancasila itu peran pendidikan ya. Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan kepada generasi muda sejak dini, dikarenakan sangatlah penting agar mengetahui bagaimana menjadi generasi yang baik, bertanggung jawab, selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, maupun kerakyatan. Peran pendidikan itu sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan adanya pendidikan diharapkan agar generasi muda tidak terjebak dari akar budayanya sendiri dan agar mereka memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan makna serta nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan diharapkannya itu mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Gitu. Iya, di UNESA sendiri kan juga ada matkul kan tentang matkul Iya. pendidikan kewarganegaraan. Itu aku waktu semester 3 ini. Lalu waktu semester 2 itu juga ada Pancasila kan jadi Nah, UNESA sendiri udah lebih menerapkan peran pendidikan ke lingkungan kampus UNESA sendiri kan. Dulu benar. Mbak Farah juga dapat matkul itu kan? Ada selama 2 semester. Semester 1 sama 2. Berarti sama lah, sama-sama UNESA kan? Sama. Iya. Nah, dalam konteks globalisasi, sejauh mana sih menurut Mbak Fariha Pancasila ini relevan dengan eh tetap relevan sebagai dasar negara Indonesia? Em, Pancasila itu masih relevan ya, karena Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi Pancasila juga merupakan kesepakatan yang dibuat dengan melihat pandangan masyarakat Indonesia
terhadap semua aspek kehidupan bermasyarakat. Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Pancasila dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu tanpa merubah orisinalitas makna Pancasila. Pancasila itu juga dapat bersaing eh, Pancasila juga dapat bersaing dengan berbagai ideologi yang lain yang bermunculan di era globalisasi ini ya. Hal itu kan karena Pancasila itu memiliki nilai-nilai unggul yang dapat menyesuaikan perannya dalam segala keadaan. Nah, oleh karena itu, Pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah cukup tepat sehingga tidak perlu lagi meragukan dan menolak nilai Pancasila. Dalam era globalisasi dan tantangan modern, Pancasila di Indonesia itu, Pancasila itu tetap relevan dan menjadi praktek bagi bangsa Indonesia. Melalui kerangka Pancasila, Indonesia itu mampu menavigasi apa ya, kompleksitas isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya dengan tetap menjaga persatuan dan kebinekaan. Pancasila juga memberikan fondasi untuk pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Begitu. Oke, jadi masih relevan ya di Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada zaman sekarang ini. Masih masih relevan. Sebagai alumni mahasiswa dapat berperan aktif kan dalam menyebarkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus serta masyarakat. Nah, bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai tersebut, Mbak? Ya, sebagai seorang mahasiswa, alumni ya, sebelumnya kan mahasiswa kan juga sebagai agent of change dan social control nih. Harus dapat menerapkan dan menjalankan Pancasila sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat dan kehidupan akademik. Ya, mahasiswa juga diharapkan tetap terus menimpa dirinya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, dan inovatif. Dan eh, seperti kayak apa ya? Dan memiliki kesetiakawanan sosial dan semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara yang tinggi. Dan untuk dapat menerapkan Pancasila sebagai kita sebagai mahasiswa dan alumni diharapkan dapat memahami seperti kayak kalau di masih dalam pendidikan itu kan ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada yang dilakukan itu kan dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah kayak mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi muda, kemudian membekali diri dengan pendidikan yang berlandaskan Pancasila, memperkuat jati diri sebagai sebuah bangsa, penguatan nilai etik dan nasionalisme generasi muda, dan pengambil peran dalam pengentasan dalam kemiskinan dan pendidikan. Nah, keikutsertaan dalam organisasi itu juga dapat mengembangkan pengetahuan di bidang moralitas dan sosial. Kemudian sebagai mahasiswa kan ya dan alumni kan kita juga berpikir kritis terhadap suatu masalah yang akan melahirkan masalah intelektual yang mampu menciptakan ide-ide dan gagasan baru yang bersifat positif. Dan dalam organisasi kan kita dapat menerapkan sila yang keempat yang dimana kan kita mempersiapkan diri menjadi pemimpin begitu. Jadi kayak berdemokrasi dalam organisasi. Tadi sempat nyinggung tentang organisasi ya. Dulu Mbak Faria Iya. waktu masih sebagai mahasiswa itu ikut organisasi apa sih di UNESA dan apakah organisasi apa yang Mbak Faria dapat
dari organisasi itu terhadap nilai-nilai Pancasila gitu? Ya, mungkin dari 5 kesila itu dapat semua ya. Saya ikut organisasi legislatif tingkat fakultas maupun universitas. Jadi, menurut saya dari 5 kesila itu dapat sih. Dari kayak sila pertama itu kan kita kan dari organisasi kan berbagai macam agama ya. Jadi kita harus menghargai dan bertoleransi, kemudian menghargai perbedaan pendapat, kita persatuan kan kayak persatuan gitu loh kayak ada perbedaan pendapat kita harus mendengarkan dan kita tidak boleh eh, kayak oh ini pendapatku harus harus diikuti jangan jadi kita dari perbedaan pendapat kita bisa menarik sebuah kesimpulan kemudian berdemokrasi menghargai kayak kemudian adil dalam satu sama lain begitu. Ini kan em, pandangan Mbak Fariha sebagai mahasiswa. Kalau sebagai masyarakat sekitar sendiri, bagaimana Mbak Fariha ini berperan aktif dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu? Apakah Kak ikut kartar atau kegiatan-kegiatan yang mengamalkan nilai Pancasila? Sebagai alumni ya yang dilakukan untuk meningkatkan apa. Sebagai alumni dan masyarakat sekitar untuk mengamalkan Hmm, nilai-nilai Pancasila itu tadi, Mbak. ya, mungkin dimulai dari hal sederhana ya, yaitu kan bertoleransi. Toleransi kan merupakan sikap utama yang harus dilakukan. Keragaman budaya, suku, bangsa, dan agama yang dimiliki di Indonesia ini kan dapat disatukan, asalkan sikap toleransi ini diutamakan. Toleransi kan merupakan salah satu prasyarat kan mendorong Indonesia menjadi negara yang maju. Kualitas sumber daya manusia yang unggul tidak cukup apabila tidak dikuatkan dengan sikap toleransi terhadap perbedaan. Karakteristik masyarakat yang toleran terlihat dari sikapnya yang ramah, penuh perhatian, mengakui hak asasi, mengakui perbedaan, serta siap membantu dan bekerja sama. Nah, sikap ini sangat relevan dan ada dalam Pancasila. Selain di, kemudian eh, menurutku sih pemahaman dari itu sih kayak nilai-nilai Pancasila itu kan. Kemudian kalau dalam kampus itu kan kita tidak boleh melanggar rambu lalu lintas, menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan aktualisasi nilai-nilai yang bisa dilakukan. Juga untuk kita harus lebih peduli terhadap berbagai masalah yang terjadi di lingkungan sekitar maupun kampus begitu. Oke, jadi dari hal-hal sederhana itu kita bisa menerapkan loh pada diri kita sendiri untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, sejauh mana pluralitas budaya di Indonesia itu dapat disatukan oleh Pancasila sebagai ideologi negara, Mbak? Pluralisme ya mungkin ya yang dimaksud. Iya, Eh, itu kan merupakan fenomena yang sangat lekat ya dengan Indonesia. 6 agama resmi yang ada di Indonesia dan lebih dari 150 aliran kepercayaan cukup menjadi bukti bahwa Indonesia termasuk salah satu negara pluralis terbesar di dunia. Pluralitas bisa menjadi potensi, namun dapat pula menjadi problem. Dalam konteks inilah itu pluralisme itu diperlukan untuk mengelola keragaman tersebut. Nah, pluralisme Pancasila itu kan telah lama ya hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Contohnya kayak Tela Gandong itu merupakan aturan adat di Ambon. Misalnya mengandung ajaran toleransi yang sangat tinggi apabila masyarakat Kristen memiliki hajat, maka orang Islam yang menjadi panitia. Demikian pula sebaliknya. Nah, secara garis besar, pluralisme Pancasila itu didasarkan pada konsep Tuhan yang satu, kemanusiaan, persatuan,
demokrasi, dan keadilan. Secara filosofis, kelima sila ini tuh dapat diklasifikasikan sebagai sila pertama merupakan dasar ontologis pluralisme, sila kedua, tiga, empat sebagai dasar epistemologis, dan sila kelima menjadi dasar aksiologis. Nah, secara legalis, setiap pemeluk agama wajib taat dengan aturan yang dibuat oleh negara. Dan secara komutatif, antara pemeluk agama satu dengan yang lain harus membangun rasa keadilan secara bersama-sama. Nah, di sini tuh Notonegoro itu menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan kesatuan organis, tidak dapat dipisahkan satu sila dengan yang lain. Maka dalam pluralisme Pancasila, kelima sila dengan ketiga dasar filosofisnya harus dilaksanakan dalam satu nafas yang bersamaan. Begitu. Oke, jadi Pancasila itu bisa menjadi jembatan atau apa ya, penyatu antara budaya-budaya di Indonesia kan banyak sekali, terus agama, ras, suku, itu kan ya Mbak. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya bagaimana pandangan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mempromosikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menurut Mbak Faria sendiri? Kita mungkin bisa diceritakan apa ya, pengalaman atau apa gitu. Hmm. Dalam lingkungan masyarakat, pandangan masyarakat kita juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya sesuai nilai-nilai Pancasila seperti mengakui dan menghormati keberagaman, toleransi, gotong royong, demokrasi, bersikap ramah, dan menjaga lingkungan sekitar. Dalam hal ini, Pancasila kan memainkan peran penting dalam mempromosikan persatuan, menghormati perbedaan, dan menciptakan kerukunan antar individu dan kelompok. Mungkin upaya pemerintah, mungkin kita bisa kayak adanya dinas pariwisata. Nah, di situ kan kita kan bisa tahu kan ya bagaimana tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia gitu kan. Kita bisa menjelajahi melalui websitenya gitu kan. Kita bisa lihat di story, kemudian kita bisa pemerintah juga bisa memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa kuat budaya 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 yang ada di Indonesia dan kita bisa nih sedikit-sedikit meninggalkan budaya asing gitu kan ya. Jadi kita lebih kuat ke budaya kita sendiri begitu. Nah, jadi apa bisa ini kayak Hmm. waktu di waktu lagi liburan di misalnya di Candi Borobudur atau Bromo itu mungkin bisa distorikan supaya teman-teman lainnya yang berasal dari apa ya, bukan dari warga sekitar atau dari tempat apa ya, kota lain gitulah, bisa tahu Hmm. kalau di Indonesia ini ada Gunung Bromo, ada Candi Borobudur. Jadi kita juga bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, ya Mbak. Benar. Lalu apa harapan Mbak Mbak Fariha sebagai masyarakat terkait dengan peran Pancasila dalam membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia? Iya. Harapannya kan kita sebagai masyarakat nih tentunya kan kita bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kan kita dapat mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi penerusnya gitu kan. Juga harus memperkuat jati diri sebuah bangsa dan memperkuat nilai etik dan nasionalisme generasi muda. Begitu. Jadi kita harus meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, bertanggung jawab, disiplin, berjiwa patriotisme, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Begitu. Harapan yang sangat-sangat baik untuk dilakukan.
Lalu apakah terdapat perbedaan perbedaan pandangan antara generasi muda saat ini dan generasi sebelumnya terkait makna dan implementasi Pancasila? Iya, saat eh, saat mendirikan negeri ini kan para pendiri bangsa kan menetapkan Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila menjadikan panduan dalam hidup bangsa serta negara. Namun lambat laun Pancasila itu justru semakin tereliminasi dalam implementasinya. Tidak dapat kita pungkiri kan keberadaan Pancasila sebagai ideologis negara mulai tergerus terutama di kalangan milenial. Nah, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan mendesak untuk segera dilakukan intervensi penguatan pemahaman Pancasila bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam menjalani kehidupan berbangsa. Cara menerapkan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara bagi generasi milenial adalah dengan menerapkan Pancasila sebagai tuntutan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi kunci dalam mengatur tingkah laku dan sikap masyarakat. Begitu. Jadi terdapat beberapa perbedaan ya, Mbak. Iya. Lalu sebagai alumni mahasiswa, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik nilai-nilai Pancasila di kalangan rekan sejawat atau teman-teman Mbak Fariha dan masyarakat di sekitar rumah Mbak Fariha sendiri. Meningkatkan pemahaman ya dalam praktik nilai-nilai. Mungkin dari hal sederhana tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu eh, mungkin menghargai keberagaman. Kan kita tinggal di masyarakat banyak sih agama-agama, jadi kita harus bertoleransi. Kemudian gotong royong, kerja bakti, begitu kan. Kita kan harus membantu satu sama lain. Terus mungkin lebih peduli dalam dengan lingkungan sekitar, menjaga kebersihan. Habis itu memberikan pemahaman kecil lah tentang nilai-nilai Pancasila begitu sih. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu dalam bangku perkuliahan, kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di masyarakat begitu. Oke, sebentar ya Mbak Fariha. Ini Ya, nah eh dari apa bincang-bincang kita hari ini, aku dapat apa ya kayak nyimpulin sedikit bahwa Pancasila itu kan sangat penting dan sangat memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat atau di lingkungan kampus. Jadi dari pendidikan Pancasila itu kita juga dapat apa ya mendapatkan pengetahuan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila
untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga untuk mempersiapkan warga negara yang berbudi pekerti luhur dan selalu menjunjung nilai-nilai Pancasila kan. Selain itu kan juga Pancasila apa ya memiliki fungsi dan tujuan bangsa kan. Pasti udah tahu semua. Jadi Iya, benar. kita ya kan jadi kita sebagai warga masyarakat, warga Indonesia khususnya masyarakat di sekitar kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat itu bisa saling menghormati, menjaga martabat dan berlaku adil terhadap sesama. Ya kan, Mbak? Iya, benar. Nah, gak kerasa ya teman-teman. Ini udah di penghujung acara dan waktunya juga kira-kira udah lama kita bincang-bincangnya. Jadi untuk Mbak Fariha, aku mau ngucapin makasih udah nyempetin Hmm. waktunya di untuk apa ya join di Zoom ini untuk ngobrol tentang Pancasila gitu. Semoga, oh, untuk teman-teman, semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama melalui pembahasan ini tuh dapat membuat kita tahu bagaimana sih Pancasila sebagai Pancasila dalam pandangan masyarakat dan bagaimana cara kita agar tetap bisa apa ya menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan podcast berbagi informasi. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya yang akan membahas hal-hal apa aja yang bisa kita bahas. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Fariha. Tapi jelas.